semua, perkenalkan nama saya Grace Priscilla Cahaya. Di video kali ini, saya akan membahas salah satu topik yang sering kita dengar di dunia pendidikan, yaitu plagiarisme dalam penulisan ilmiah. Sebelum masuk ke materinya, coba bayangkan situasi ini. Deadline tugas tinggal beberapa jam lagi. Kita belum selesai mengerjakannya. Lalu menemukan artikel di internet yang isinya sangat cocok dengan tugas kita. Akhirnya, kita tergoda untuk copy-paste tanpa mencantumkan sumber. Nah, kelihatannya sepele ya? Padahal, tindakan seperti itu termasuk plagiarisme. Lalu, apa sebenarnya plagiarisme? Plagiarisme adalah tindakan mengambil atau menggunakan karya, ide, data, atau tulisan milik orang lain tanpa memberikan pengakuan atau mencantumkan sumber yang benar. Akibatnya, karya tersebut terlihat seperti hasil pemikiran kita sendiri. Dalam dunia akademik, plagiarisme merupakan pelanggaran etika, karena setiap penulis memiliki hak atas hasil karyanya. Sebagai mahasiswa, kita dituntut untuk menjunjung tinggi kejujuran akademik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa jenis plagiarisme. Nah, jenis yang pertama adalah plagiarisme langsung. Ini terjadi ketika seseorang menyalin kalimat atau bahkan seluruh isi tulisan tanpa mengubah apapun dan tanpa mencantumkan sumber. Jenis yang kedua adalah plagiarisme parsial. Artinya hanya mengambil sebagian isi tulisan orang lain, misalnya 1 atau 2 paragraf, tetapi tetap tidak memberikan kredit kepada penulis aslinya. Jenis yang terakhir adalah self-plagiarism atau plagiarisme terhadap karya sendiri. Misalnya, menggunakan kembali tugas yang pernah dikumpulkan untuk mata kuliah lain tanpa izin atau memberikan keterangan. Lalu, mengapa plagiarisme masih sering terjadi? Ada beberapa penyebab. Yang pertama adalah kurang memahami cara mengutip atau membuat citasi yang benar. Yang kedua adalah manajemen waktu yang kurang baik, sehingga tugas dikerjakan menjelang deadline. Selain itu, plagiarisme juga dapat merusak reputasi seorang karena dianggap tidak jujur dalam membuat karya ilmiah. Nah, bagaimana cara menghindari plagiarisme? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, selalu mencantumkan sumber ketika mengambil informasi dari buku, jurnal, atau website. Kedua, lakukan parafrase, yaitu menulis kembali informasi menggunakan kalimat sendiri tanpa mengubah maknanya. Yang ketiga, buat daftar pustaka, sesuai dengan aturan penulisan yang digunakan. Kedua, lakukan parafrase, yaitu menulis kembali informasi menggunakan kalimat sendiri tanpa mengubah maknanya. Ketiga, buat daftar pustaka, sesuai dengan aturan penulisan yang digunakan. Dan yang terakhir, gunakan aplikasi pengecek plagiarisme sebelum mengumpulkan tugas agar kita dapat mengetahui tingkat kemiripan tulisan kita. Sebagai contoh, misalnya saya mengambil sebuah definisi dari jurnal ilmiah. Kalau saya langsung menyalinnya tanpa menyebut nama penulis maupun sumbernya, itu termasuk plagiarisme. Namun, jika saya menuliskannya kembali menggunakan bahasa saya sendiri, lalu tetap mencantumkan sumbernya, maka cara tersebut sudah benar. Jadi, yang paling penting bukan hanya menghasilkan tugas yang bagus, tetapi juga menghargai karya orang lain. Dari pembahasan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa plagiarisme merupakan tindakan yang harus dihindari karena melanggar etika akademik dan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Sebagai mahasiswa, kita harus membiasakan diri untuk menulis secara jujur, mencantumkan sumber dengan benar, dan menghargai hasil karya orang lain. Karena pada akhirnya, karya sederhana yang dibuat dengan usaha sendiri akan jauh lebih bernilai daripada karya yang bagus, tetapi hasil menyalin milik orang lain. Terima kasih sudah menyimak video ini. Saya Grace Priscilla Cahaya, pamit undur diri. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa dan terima kasih.